Nah, minggu lalu itu kita kurang bahas sedikit saja. Ini loh, 3 slide terakhir. Mulai slide 27, 28, 29. Kita belum membahas bagaimana jika ada lebih dari satu kantor cabang. Jadi, mari kita ingat-ingat ya materi yang minggu lalu dulu sebelum kalian kuis yang chapter 12 dan 13. Mengenai kalau misalnya kita kirim barang dagangan, kemudian ada ongkos kirimnya atau freight charge. Jadi bagaimana kalau freight charge tapi lebih dari satu cabang? Kita bisa lihat di sini. Bagaimana kalau merchandise inventory-nya itu dikirim dari pusat ke cabang, tapi ke cabangnya cuma satu dulu ya. Kita bandingkan bagaimana kalau cabangnya satu dan bagaimana kalau cabangnya dua. Masih ingat ya, kalau merchandise inventory itu tidak harus harga pokoknya 10 juta, kemudian dikirimkan juga tepat 10 juta. Bisa jadi pusat mengambil keuntungan dari cabang. Di sini berarti dijual jadi, kalau kita 10 juta mengambil keuntungan, pusat mengambil keuntungan 125% dari 10 juta itu tadi, berarti 10 jutanya dijual jadi 12 juta 500. Nah, bagaimana cara penulisannya? Masih ingat ya, kalau di pusat mengakui akun cabangnya sebagai investment in brands. Kemudian, perusahaan ini menggunakan apa? Perpetual atau periodik. Bisa kalian lihat dari jurnal kreditnya. Kalau kreditnya adalah shipment to brands, apa itu minggu lalu? Kalau shipment to brands berarti? Periodik. Periodik, betul. Jadi ini adalah periodik. Sehingga akun barang dagangannya diwakili dengan kata-kata shipment. Shipment to brands-nya 10 juta, senilai harga pokok. Tapi karena harga pokoknya bukan dijual 10 tepat 10 dijual jadi 12 juta 500, maka antara pusat dan cabang punya unrealized branch profit. Ingat namanya masih unrealized karena hanya berputar-putar, perusahaannya hanya pusat kirim ke cabang saja ya. Padahal seharusnya di akuntansi itu dikatakan suatu profit realized atau sah itu jika terjual ke pihak luar. Karena ini terjualnya hanya dari pusat ke cabang, kita kasih nama unrealized branch profit. Kemudian, seharusnya kalau tidak ada ongkos kirim, jurnalnya 10 tambah 2,5 berarti dapatnya 12.500. Nah, tapi karena di sini ada tambahan, kita mau belajar tentang freight charge hari ini atau ongkos kirim, ongkirnya ada 500.000. Nah, jurnal membayar ongkir, kalau periodik ya, debitnya freight in, kreditnya cash. Nah, tapi anehnya, debitnya di cabang, kreditnya di pusat, sehingga pusat yang membayar ongkir, cashnya berkurang di pusat 500.000 di sebelah kredit, tapi beban angkutnya itu yang ngakui cabangnya. Kenapa? Karena beban itu bersamaan dengan persediaannya. Jadi, bagi cabang, persediaannya bukan hanya senilai 12.500.000 yang diberi nama shipment from home, tapi lebih tinggi lagi cost-nya karena adanya ongkos kirim. Sehingga kita mengakui shipment-nya adalah 12.500.000, freight in-nya 500, kita jumlahkan home office-nya mewakili, kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah kantor pusat di cabang ya. Yang harus kalian cek selalu adalah investment in brands di pusat 13 juta harus sama dengan home office di kantor cabang yaitu 13 juta. Nah, minggu lalu kita sampai sini. Sekarang saya mau lanjutkan bagaimana jika freight charge-nya itu diakui oleh lebih dari satu cabang. Mari kita lihat ya. Bagaimana kalau freight charge on merchandise shipment lebih dari satu cabang. Kita ganti soalnya. Merchandise inventory dikirimkan dari pusat ke cabang A, harga pokoknya 50 juta, kemudian ada ongkos kirimnya 2 juta. Bisa kita lihat di sini, harga pokoknya 50 juta, tidak di markup ya, jadi dikirimnya juga pas 50 juta. Kemudian, beberapa hari kemudian, muncul cabang yang kedua, diberi nama di sini adalah cabang B, kehabisan merchandise inventory, meminta kiriman dari cabang A. Jadi mungkin ceritanya kalau misalnya cabang B itu tunggu kiriman dari pusat terlalu lama. Jadi pusat tadi kan kirim ke cabang A. Daripada nunggu pusat kirim barang ke cabang B, ini barangnya yang tadi sudah di cabang A dipindah ke cabang B.
Jadi PT cabang A menanggung biaya pengiriman 1.200.000. Diketahui juga informasi aslinya, kalau mau pusat yang kirim ke cabang B, itu biayanya 1.800.000. Kita coba kerjakan soal ini, jawabannya nanti bersambung di slide berikutnya ya. Jadi di sini bisa dilihat ada 2 jurnal, kemudian di sini nanti 3 jurnal, setelah itu kita selesai ya. Jadi saya mau bahas ini di Excel saja. Kita mau rangkum dulu soal yang penting-pentingnya dulu. Bagaimana kalau kita lihat soalnya? Nah, oke. Layarnya sudah jadi Excel ya. Sekarang sudah jadi Excel atau belum layarnya? Belum. Sudah jadi Excel kalau Belum, sekarang? Bu. Ditunggu Belum. sebentar, ditunggu sebentar. Sudahkah jadi Excel? Harusnya sudah? Sudah. Oke. Kalian siapkan nanti ya sekalian. Kita kan dari kemarin kalian kan baru lihat saya menjelaskan di PowerPoint. Hari ini saya mau pura-pura menjadi bekerja kalau misalnya kalian nanti UAS buatnya seperti ini aja. Jadi jangan dibuat ke atas sama ke bawah, dibuat kiri dan kanan mungkin lebih mudah nanti buat kalian. Itu tipsnya ya. Nanti tips-tips buat UAS akan berlanjut buat minggu depan ya. Minggu depan ingat kan 7 Mei-nya tanggal merah. Kita pindah kelasnya jadi Rabu 6 Mei ya. Rabu 6 Mei jamnya bukan 10.50 loh. Jamnya 13.20 kan ya. Nanti saya review lagi deh. Saya ingatkan kalian di line lagi. Nah, silakan dulu disiapkan. Ini ada 3 kolom. Nanti kita buat pusat, kemudian buat cabang A, dan buat cabang B. Dipahami dulu sebentar bagaimana itu kira-kira ceritanya. Coba dibaca dulu sebentar. Coba kita lihat soalnya merchandise inventory dikirim dari PT Pusat ke cabang A. Jadi kejadian yang pertama, bagaimana kalau kita mengirimkan pusat ke cabang A? Berarti yang terlibat untuk transaksi pertama itu hanya pusat sama cabang A saja ya. Sehingga B-nya tidak usah buat jurnal. Kita beri keterangan no entry di sini. Karena hanya pusat yang mengirimkan inventory ke cabang A. Pakai periodik saja. Nanti waktu UAS saya bakalan jelas sekali itu. Waktu kalian nanti kerja soal UAS, saya tulis perpetual atau periodiknya. Ini kalau nggak diketahui apa-apa, periodik saja ya. Oke, pusat mengirimkan inventory ke cabang A. Mari kita lihat jurnalnya apa. Seperti minggu lalu ya. Karena ini antara pusat sama cabang A, pusat akan mencatat cabang, bahasa Inggrisnya adalah investment in branch. Kalau minggu lalu kita hanya punya 1 cabang, kita kasih nama branch begitu saja. Hari ini cabangnya 2, jadi yang jelas ini kirim ke cabang apa? Cabang Surabaya, cabang Jakarta, atau cabang Semarang. Makanya di sini kita kasih nama investment in branch A. Kemudian ingat ini periodik. Kalau periodik berarti akun barang dagangannya tidak boleh disebut inventory. Karena tidak boleh disebut inventory, maka kita sebut sebagai nama kegiatannya. Kalau minggu lalu kita hanya sebut shipment to branch, hari ini harus jelas. Karena ada cabang A sama B, shipment kirim ke cabang mana? A gitu ya. Sehingga kita sebut shipment to branch A. Kemudian bagi cabang A, tiba-tiba ada kiriman barang masuk, berarti di sini ada shipment from home. Tidak boleh sebut inventory karena metodenya adalah periodik. Kemudian selanjutnya lagi, kalau di pusat akunnya investment in branch, kalau di cabang akun yang menyebutkan pusat bahasa Inggrisnya adalah home office. Ini kalau tidak ada ongkir ya. Sekarang kita simak bagaimana kalau ada ongkos kirim. Seperti tadi caranya.
Pusat membayar ongkos kirim sebesar 2 juta. Jurnalnya ongkir itu freight in debit, kemudian cash credit. Tapi yang menarik adalah yang mengakui debitnya adalah cabang. Ingat-ingatnya gimana? Pokoknya freight in itu melekat sama barang dagangannya. Jadi ongkir itu melekat sama barangnya. Tapi yang bayar uang adalah pusat. Gitu caranya. Jadi debitnya di cabang A, kemudian yang bayar uang kreditnya tetap di pusat. Oke? Sekarang kita masukkan angkanya. Coba kita masukkan angkanya. Pertama ya, harga pokok barang dagangan itu kita kasih nama shipment-nya tadi. Harga pokok barang dagangannya di kredit, kasih nama shipment. Kalau di pusat barangnya berkurang, kalau di cabang berarti barangnya diterima, bertambah begini. Kemudian bicara tentang ongkir, 2 juta, freight in di debit 2 juta, yang keluar uang tapi pusat. Oke, begini ceritanya. Sehingga kita buat balance saja. Yang di sini berarti 50 tambah 2, 52 juta debit. Yang di sini berarti 50 tambah 2, sehingga jawabannya 52 juta kredit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sampai sini dulu. Ini adalah antara pusat dan cabang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kejadian berikutnya. Kejadian berikutnya kita lihat ya. Cabang B-nya kehabisan merchandise inventory dan meminta kiriman dari cabang A. Jadi kalau pusat kirim ke B, gampang jurnalnya. Seperti ini lagi, investment in B, cash, shipment to B. Gantian A-nya yang no entry, terus B-nya shipment, freight in, home office, gitu aja kan ya. Kalau misalnya pusat kirim ke B. Masalahnya, sekarang kejadian kedua adalah cabang A yang mengirimkan inventory ke B. Kita lihat bagaimana cara menjawabnya jika cabang A yang kirim inventory ke cabang B. Ada dua informasi di sini. Cabang A menanggung biaya pengiriman 1.200.000. Sebenarnya pusat kalau ke B itu 1.800.000. Coba ya kita kerjakan bersama-sama. Barang yang tadi di cabang A itu di cancel. Jadi barang yang tadi sudah masuk di debit itu sekarang kan dikirimkan ke B. Sehingga shipment from home-nya yang tadi sudah di debit cancel di kredit. Nanti kalau kalian nggak paham langsung saya di sela ya. Boleh sela di chat, grup line. Boleh sela di sini juga di unmute sendiri ya. Sekali lagi, barangnya cabang A yang tadi sudah masuk debit, cancel, batal, pindah di kredit. Terus kemudian freight in-nya juga batal, pindah di kredit. Kemudian home office-nya juga batal, tadi kredit pindah di debit. Jadi jurnal yang tadi sudah kita buat, mari kita cancel semuanya, begitu aja. Kemudian selanjutnya, barangnya jadi masuk kemana? Barangnya jadi diterima di B, sehingga shipment from home ini dikirim ke B. Bagi barang B, shipment from home-nya masuk, bertambah di sebelah debit. Terus kemudian, karena dia dapat kiriman barang, maka melekat sama freight in-nya ya. Jangan lupa, ongkos kirim itu melekat sama barangnya. Lalu, karena dia terima kiriman barang, dia terima home office. Jadi, pahami dulu jurnal ini sekilas. Seakan-akan yang tadi di cabang A itu di-cancel semua, barangnya dipindah ke cabang B. Sehingga tadi jurnal yang harusnya dibuat oleh A, jadi dibuat oleh B. Sampai sini paham? Sampai sini kalian paham ya? Oke, selanjutnya sekarang kita tidak bisa mengisi angkanya sama seperti yang tadi. Mari kita juga mengurusin pusatnya. Jadi pusat itu tetap terlibat. Pusat itu nggak bisa kalau nggak bikin jurnal. Kenapa? Karena ini itu sebenarnya barangnya pusat. Dipindah dari A jadi ke B. Tadi batal ya, nggak jadi kirim ke A, sehingga pusatnya membatalkan investment in branch A.
Kemudian tadi shipment to branch A-nya di kredit, batal juga jadi di sebelah debit gini. Tapi cash-nya nggak bisa batal. Karena cash-nya sudah terlanjur dibayarkan ke perusahaan pengirimnya atau ekspedisinya. Jadi cash-nya nggak bisa di debit lagi. Sehingga investment-nya bisa di kredit, shipment-nya bisa di debit, tapi cash-nya nggak bisa dibatalkan. Sampai jurnal ini kalian paham dulu nggak? Silakan ditanyakan mana yang perlu saya ulang. Paham nggak sampai Bu, sini? Budi minta di ACC katanya, Bu. Oh, kok Jadi sudah? Oh, koneksinya iya. jelek katanya. Biar ya di sini nggak keluar notifnya. Oke, sudah Budi. Selamat Oke, bergabung. Bu. Ya, kalau gitu Bu Feli mau nanya. Ya, silakan. Kalau misalnya ini kan dibatalin dari punyanya A dipindah ke B semua. Tapi kalau misalnya mungkin nggak Bu, soalnya kalau B itu nggak minta semua kayak cuma bagian cuma nggak full 50 juta tuh diminta semua gitu loh Bu. Itu mungkin nggak Bu? Bisa sekali mungkin. Tapi kalian harus belajar yang full ini dulu, baru bisa yang nanti. Kalau kalian sudah bisa yang full, nanti kalau gitu gampang, tinggal semua angkanya dikali berapa persennya. Misalnya cuma separuh, berarti nanti angka yang saya ajarkan tinggal dikali 50% semua. Gitu aja, Neta. Tapi yang penting harus tahu pertamanya dulu. Nah, tentang balik-balik jurnal ini ada yang mau direview lagi nggak? Saya mau tanya, Bu. Silakan. Yang di pusat itu, jurnalnya itu, shipment-nya tetap branch A. Iya, ini tapi belum selesai loh ya. Ini masih separuh perjalanan. Jadi, saya ulang dulu ya. Sekilas sebelum saya lanjut lagi. Yang cabang A, shipment-nya debit, pindah kredit. Freight in debit, pindah kredit. Home office kredit, pindah debit. Cancel semua, pindah ke B. Jadi shipment-nya jadi di B, freight in-nya jadi di B, home office-nya juga jadi di B. Bagi pusat juga begitu. Investment-nya debit, pindah kredit. Shipment-nya kredit, pindah debit. Tapi cash-nya nggak bisa. Sudah terlanjur keluar. Sudah bayar JNE, JNT-nya. Jadi sudah nggak bisa minta cashback lagi. Nah, sebentar, belum selesai. Sabar Trisha. Nah, selanjutnya ya. Bagi pusat, ini barangnya bukan lagi di A. Barangnya sudah jadi B sekarang. Berarti pusat sekarang mengakui investment in branch B. Begini. Terus, seperti biasanya juga, karena kita mengakui ada barang yang kita kirimkan ke B, di sini ada shipment to branch B. Kemudian, belum selesai, ada lagi yang harus kita buat. Yang harus kita buat adalah, ada ongkir lagi. Ada ongkir lagi yang bayar siapa? PT Cabang A menanggung biaya pengiriman 1.200.000. Karena ini A kirim ke B, maka yang bayar ongkir adalah A. Ingat yang kayak tadi? Freight in-nya yang ngakui di bendanya, tapi yang bayar pusat. Ini juga sama. Freight in-nya yang ngakui di B, tapi yang bayar itu A. Sehingga jurnal debit freight in-nya di B, jurnal credit cash-nya di A. Oke, berapa yang dibayar oleh cabang A? Berapa yang dibayar oleh cabang A? 1.200.000. Nah, itu menariknya. Yang saya kasih warna kuning ini dilihat. Cabang B itu mengakuinya sebesar 1.800.000, yaitu seolah-olah ini dari pusat ke cabang B, 1.800.000. Tapi yang dibayar oleh A itu ongkirnya A ke B, 1.200.000. Di sini nggak imbang ya. Ada 1.800.000 dan 1.200.000. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Ikuti satu-satu. Kita mulai dari cabang A dulu yang di-cancel tadi. Freight in-nya A yang di-cancel berarti 2 juta tadi kan? Saya isi di situ, 2 juta. Shipment from home-nya tadi yang di-cancel 50. Berarti kalau saya ingin tahu home office-nya, 50 tambah 2 tambah 1.200.000. Itu adalah yang diakui oleh cabang A. Terus yang di cabang B, shipment from home-nya yang dikirimkan tadi 50 juta. Freight in-nya tapi yang diakui beda ya, bukan 1,2 tapi 1,8.
Sehingga home office-nya 50 tambah 1,8. 51.800.000. Nah, ini ada perbedaan dulu. Jadi caranya seperti itu. Langkah-langkahnya nanti kalian bisa replay video ini lagi ya. Kalau misalnya waktu belajar. Kemudian, cocokkan home office bagi cabang B kan 51.800. Saldonya harus sama dengan investment in branch B. Sekali lagi, home office di cabang B kan 51.800. Itu harus sama dengan investment in branch B. Sama ini juga, home office di cabang A 53.200. Sehingga harus sama dengan investment in branch A 53.200. Kemudian selanjutnya, kalau masalah shipment barangnya sama, harga pokoknya kan 50 juta. Terus yang ini kan juga memang 50 juta yang dipindahkan ke B. Gak ada masalah di sana. Nah, di sini kita mengakui selisih ya. Ada selisih yang kita akui di sini. Yang kita akui di sini ada selisih. Kita lihat. Kita buat jurnalnya menjadi balance ya. Kita kurang di sebelah debit. 1.400.000. Ya, 1.400.000. 1.400.000-nya itu kita kasih nama loss due to excess of freight. Saya mau cerita sedikit tentang loss due to excess of freight. Ada cara gampangnya. Pusat kirim ke cabang A, baru A, kemudian kirim ke cabang B. Padahal kalau mau simple kan langsung aja pusat kirim ke B ya. Pusat kirim ke cabang A itu menghabiskan freight in 2 juta. Habis gitu A kirim ke B itu menghabiskan 1.200.000. Jadi total menghabiskan uang itu 3.200.000. Kalau di total ongkirnya itu jadi 3.200.000. Padahal ya, kalau kita mau singkat saja, langsung dari pusat ke B, itu katanya tadi 1,8. Nah, sehingga loss-nya itu dapat dari sana. Loss-nya itu dapat dari ini. Kita bisa lihat 3.200.000 kurangi 1,8, nah loss-nya kan 1,4. Jadi cara pengertian tentang loss itu seperti itu. Mari kita lihat di PowerPoint-nya. Kita lihat PowerPoint-nya. Sama dengan jawaban kita. Coba kita lihat. Nah, ini bisa dilihat ya, sama ya. 1.400.000 loss-nya, kemudian home office-nya 53.200, di B-nya 51.800. Udah selesai materi yang akuntansi kantor pusat dan cabang. Ini kita lanjutkan lagi minggu depan. Ada yang mau ditanyakan?